Shalom Bapak Ibu Saudara, senang kita bisa bertemu kembali. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran firman Tuhan kembali. Saya percaya selalu ada rema yang sudah dipersiapkan buat kita. Karena itu mari kita persiapkan diri kita sebagai satu vessel untuk menerima yang terbaik firman Tuhan pada saat ini. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya rada pas kita. Rada bayarala ya rada pas kita ya rada bayar rada pas. Thank you Jesus. Kami mau menyembahmu, kami mau sembahmu Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Oh. Mulia, besar kau perkasa, jalan-jalanmu ajaib, rencanamu ajaib. You guide us, oh Lord, pimpin langkah kami, Tuhan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya
rancanganmu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Engkau turut bekerja datangkan kebaikan dalam segala Aku aminkan Tuhan, rancanganmu indah, rancanganmu baik, damai sejahtera melingkupi kami. Kau yang tuntun langkah kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, Betul Tuhan. ku tak mau Kami perlu berjalan. beritahukan langkahnya Tuhan. Ku perlu Tuhan, Perlu Engkau Tuhan. pimpin langkah
langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin. Jalanlah bersama kami Tuhan. Tuntunlah langkah kami. Biarlah masih. Thank you Jesus. Thank you Father. Haleluya. Haleluya. Bapa, berjalanlah bersama kami. Tuntun langkah kami Tuhan. Kami senantiasa perlu direction, perlu guidance daripada Engkau. Biar kami rendahkan Tuhan hati kami di hadapan-Mu untuk mengetahui jalan-jalan-Mu ya Bapa. Berikan jalan-jalan-Mu kepada kami semua ya Tuhan, supaya jelas kami melangkah Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman-Mu, tutup bungkus kami, urapi kami, pengetahuan. Lindungi hamba-Mu di balik salib-Mu, biar ada kata-kata yang baru boleh keluar. Dalam nama Yesus, kami siap untuk belajar. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Yuk kita buka Alkitab kita, siapkan catatan. Kita buka 1 Samuel pasal ke-23. Daud di Kehila. Kehila adalah kota, dan Daud sedang masih dikejar-kejar sama Saul. Jadi di dalam keadaan yang tidak menguntungkan juga buat Daud. Tapi penyertaan Tuhan selalu ada bersama Daud. Ya, nah mari kita baca. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikannya. Kehila itu ada di around Jerusalem, saudara, di foothill dari Yudea. Ya, dan harusnya yang menjadi tanggung jawab untuk melindungi Kehila itu adalah Saul. Nah, mari kita baca ayat 2. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ada dorongan dalam hatinya saudara. Dia tahu ada kota yang sedang diserang orang Filistin. Dia sendiri sedang diserang Saul. Tapi betapa luas besar hatinya Daud. Bukan buat dirinya sendiri, keamanan sendiri. Tapi saat ada yang membutuhkan, ada tempat di dalam hatinya. Itu artinya luas hati saudara. Nggak cuma diri sendiri. Tapi ada orang-orang lain. Bahkan ada sebuah bangsa yang muat di dalam hatinya. Ada sebuah kota, saudara, yang muat di dalam hatinya Daud. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah. Kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Menurut saya, saudara, sangat legal kalau Daud nggak pergi ke Kehila untuk selamatkan orang-orang Kehila. Tuhan nggak suruh dulu.
Daud yang nanya inisiatif sendiri. Kalau saya punya anak, saudara, lagi kesusahan, tapi anak saya bilang sama saya, "Pa, saya mau tolong orang lain nih." Kalau saya jadi papanya, dalam hati saya bisa bilang, kamu aja lagi kesusahan, kamu tolonglah dirimu sendiri. Tapi karena hatimu begitu besar, Papa akan tolongin kamu. Betul? Aduh, ini kalau saya bisa lihat Tuhan tuh dibuat kesemsem sama Daud, saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam kesusahan, dalam keadaan terhimpit yang ada cuman kita? Mari kita belajar untuk berbesar hati. Bahwa tidak ada excuse di dalam keadaan apapun untuk kita tetap menempatkan kepentingan orang, problem orang di dalam kehidupan kita. Siapa tahu Tuhan akan memakai kita untuk menolong orang-orang. Amin. Ya. Ayat 2 juga menjelaskan kepada kita bahwa di dalam segala hal, buatlah sebuah kebiasaan untuk bertanya kepada Tuhan. Make a habit to always ask God. Mungkin muncul kerinduan untuk dorongan ya, inisiatif untuk menolong Kehila. Tapi Daud punya kebiasaan luar biasa yang kita bisa belajar. Dia terbiasa menanya kepada Tuhan. Jalannya begini apa bukan Tuhan? Bolehkah saya tolong orang-orang Kehila? Make a habit to ask God everything in our life. Every morning, every day. Every decision. Baik itu small decision, baik itu big decision. Make a habit to ask God. Jangan berjalan on our own understanding. Ayat 3. Tetapi orang Daud berkata kepadanya, "Ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin." Very logical. Ayat 4. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, "Bersiaplah." Enggak apa-apa, lawan Kehila, kata Tuhan. "Bersiaplah, pergilah ke Kehila." Lawan Filistin maksudnya. "Pergi ke Kehila sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkan kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Ayat 7. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila. Lalu berkatalah Saul, "Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya sendiri." Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Saudara, ini raja udah mulai gila, udah gila banget. Harusnya dia senang ada, gak perlu pasukan dia yang tolong orang Kehila. Daud yang inisiatif, tapi emang namanya udah gelap mata begitu. Gak bisa melihat kebaikan, cuman bisa melihat keburukan. Saatnya dia gue bunuh. Yes, sampai pakai Tuhan-Tuhanan segala. Cocok logi. Berapa banyak dari kita yang sering begitu, saudara? Ini dari Tuhan nih, saya yakin begini. Ini pasti dari Tuhan, itu pasti dari Tuhan. Buat saya seorang pengkhotbah, saudara. Mungkin saudara juga membagikan sharing firman Tuhan yang berkhotbah. Kalau Tuhan gak ngomong, jangan kita ngomong ini dari Tuhan buat saudara. Kalau itu bukan dari Tuhan, mulut kita berdosa. Apabila hati kita percaya impresi untuk beritahukan kepada jemaat suatu firman Tuhan atau suatu peremaan, bilanglah bahwa saya percaya ini sesuatu yang baik yang bisa saudara dapatkan. Nggak perlu kita bungkus-bungkus. Ini dari Tuhan, saya dengar Tuhan untuk bilang kepada saudara. No. Ya, tidak. Betul, saudara? Saul ini udah main asumsi. Dia pikir Tuhan itu masih berjalan bersama dia. Ya, ayat 8. Mari kita lanjut ayat 8. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, "Bawalah efod itu kemari." Berkatalah Daud, "Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini karena aku." Dia nanya Tuhan begini, "Akan diserahkan orang warga-warga
akan diserahkan oleh warga-warga kota Keila, itulah aku ke dalam tangannya. Apakah orang-orang Keila akan mengkhianati aku? Kata Tuhan, aku diserahkan kepada Saul. Ini kan kota berbenteng, kota berkubu. Mereka bisa melindungi aku. Mereka kan utang budi sebenarnya ya, notabene-nya. Tapi Daud tetap tanya. Dia nggak bergantung pada own understanding-nya. Walaupun logikanya udah bilang orang Keila ya toh masa serahin aku. Tapi Daud lebih percaya Tuhan daripada kata di dalam hatinya sendiri, daripada logikanya, saudara, luar biasa. Akankah datangkah seperti yang didengar oleh hambamu ini, Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya hambamu ini kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga orang Keila, itulah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul, firman Tuhan akan mereka serahkan. Kamu akan dikhianati kalau benar-benar. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Keila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Keila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Kalau ini bukan Daud, saya percaya dia pasti akan justru menghukum orang-orang Keila. Karena Tuhan bilang mereka akan mengkhianati. Tapi Daud ini pure heart, jalannya lurus. Tuhan kok yang menyerahkan Keila ini ke tanganku, bukan aku. Ya, jadi kalau orang Keila ini berkhianat ya udah gitu. Gak apa-apa, aku tanya Tuhan. Dan gak perlu dendam-dendam, gak perlu baper, kata Daud. Ya, hebat ini Daud. Sejak dia memimpin orang-orang sakit hati, orang-orang susah, gak sangka bahwa dia yang juga sakit hati, dia juga kecewa. Tumbuh begitu dewasa karena melayani orang-orang. Sampai bisa hati suci dan hati besar seperti ini. Karena dia lebih dahulu melayani orang-orang yang kesusahan di Gua Adulam, saudara. Perkembangan karakter yang sangat luar biasa kita lihat di tempat ini. Ya. Prinsipalnya yang kita dapat barusan. Don't trust our own understanding, but always ask God. Selalu tanya Tuhan, make a habit to ask God. Saya bacakan ya. Amsal 3 ayat 5-6 tambahan buat kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Exactly. Amsal 3 ini, ayat 5-6 yang terjadi di perikop yang sedang kita baca ini. Jangan bersandar sama pengetahuan manusia, saudara. Jangan bersandar sama logika kita. Jangan bersandar pada hal-hal yang bisa dilihat mata. Tapi dalam segala hal, ujilah segala sesuatu. Dan tanyain kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, mari kita lanjut baca. Ayat 13. Ayat 14. Daud di padang gurun Zif. Maka Daud tinggal di padang gurun. Di tempat-tempat perlindungan ia tinggal di pegunungan di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, aduh saudara, kalau saudara punya teman seperti ini itu jauh melebihi perak dan jauh melebihi emas, saudara. Janganlah takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel. Dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Dan Daud tinggal di Koresa. Tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Yonatan jauh-jauh hanya untuk encourage Daud. Saudara, pertanyaannya buat saya juga ya. Punyakah kita teman-teman kayak begini? Saya mau loh saudara. Punya teman yang rela extra mile. Cuman datang sampaikan satu kalimat. Ya mungkin pas ngobrol gak mungkin satu kalimat ya saudara. Tapi intinya
encourage kita. Bayar harga untuk encourage kita. Saudara mulai lihat kiri kanan kita. Kalau ada orang-orang seperti ini. Mereka ini melebihi emas dan perak. Jangan jauhi orang-orang yang seperti ini. Tapi anggap mereka sebagai harta kehidupan kita, saudara. Nah, kalau kita gak punya orang seperti ini, kita boleh tanda tanya kepada diri kita sendiri. Kenapa orang-orang seperti ini tidak dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kita? Jangan-jangan kitanya yang tidak, atau jangan-jangan kita yang mengusir mereka dalam kehidupan kita. Ya, jadi hati-hati juga soal relationship di sini, saudara. Kalau kita mau ada orang seperti Yonatan di kehidupan kita, maka firman Tuhan bilang, lakukanlah dahulu apa yang kamu mau orang lain perbuat kepadamu, lakukanlah dahulu. Jadilah Yonatan dulu, sebelum kita jadi Daud dan kita punya Yonatan. Amin, saudara. Aktiflah terlebih dahulu. Inisiatif terlebih dahulu menjadi seperti Yonatan. Ayat 19. Tetapi beberapa orang Zif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu gunung dekat Koresa di bukit Hakila di sebelah selatan padang belantara. Oleh sebab itu, jika tuanku raja berkenan, datanglah, silakan datang, tanggungan kami untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja. Berkatalah Saul, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Biarlah pergi, baiklah pergi, carilah kepastian lagi, berusahalah mengetahui ia di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana. Sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik. Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya, kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya jika ada di dalam negeri ini, maka aku akan meneliti dia dan di antara segala ribuan orang Yehuda. Lalu berkemaslah mereka pergi ke Zif, mendahului Saul. Daud dan orang-orang ada di padang gurun Maon, di dataran di sebelah selatan padang belantara. Ketika Saul dengan orang-orang yang mencari Daud diberitahukan hal itu kepada Daud, lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud sampai di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orang dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengalahkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Jadi hampir ketangkep nih saudara, hampir ketemu. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Sebab itu sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Ya, lagi-lagi Tuhan memimpin langkah kaki Daud, ya, membantu Daud mengizinkan Filistin menyerbu di tepat sekali di momen seperti itu. Makanya saudara, orang yang bersih hatinya, besar luas hatinya, pasti dipimpin Tuhan dan diluputkan dari berbagai macam malapetaka. Saudara belajar banyak pada pasal kali ini, saudara. Seek his guidance like David. Punyailah hati yang luas seperti David, yang isinya gak cuma diri sendiri. Buatlah kebiasaan atau belajarlah membuat sebuah habit untuk always asking God, asking his guidance. Don't trust your own understanding. Jangan karena logika sudah pasti 99% tetap tanya Tuhan. 1%, wah kayaknya mustahil, tanya Tuhan. Make a habit untuk libatkan Tuhan sebagai penolong kita, sebagai penentu kehidupan, raja yang ruling terhadap kehidupan kita. Tanya segala hal kepada Tuhan, ya. Dan saudara kalau lihat sampai saat ini Daud masih tidak menyerah, dikejar-kejar, tapi dia persevere. Nah mari kita lihat dari kegigihan Daud juga bahwa asal saudara punya hati yang luas, gak pikirin diri sendiri, selalu tanya Tuhan. Di dalam keadaan terjepit sekalipun, jangan pernah menyerah seperti Daud tidak menyerah juga, saudara. Maka saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita dan gunung batu keluputan, luput dari malapetaka, problem, juga bisa ada menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur. Kami belajar banyak Tuhan dari Daud, dari Saul. Kami mau punya hati yang luas. Perbaiki hati kami Tuhan. Dan kami mau senantiasa tanya-tanya akan Engkau Tuhan. Kami butuh your direction ya Tuhan.
Karena itu jangan sembunyikan wajah-Mu ya Tuhan, tapi berkejarlah Tuhan, masing-masing kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.